warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya kami akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Di sini kita akan membacakan raja-raja yang ada di Sriwijaya. Saya akan menjelaskan peristiwa penting yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892 ditemukan sebuah prasasti di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Medo Barat, Kabupaten Bangka. Sebuah prasasti yang ditulis oleh huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang bisa dibaca sebagai Sriwijaya. Pada temuan prasasti Kota Kapur tersebut menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah berkembang sejak abad ke-7. Karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh musafir asal Cina dan India. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 Masehi. Nama pendiri ini didirikan oleh beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Dalam prasasti-prasasti tersebut disebutkan bahwa Dapunta Hyang melakukan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Binangatamuan dan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir pengelana sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebut kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya Kerajaan Zabat Sriwijaya atau Jawa memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Dapunta Hyang Srijayanasa 683 Masehi, Sriwijaya 961 Masehi, Indrawarman 702 Masehi, Swesia 980 Masehi, Rudra Wikrama 728 Masehi sampai 742 Masehi, Sri Chudamani Warmadewa 988 Masehi, Sang Ramadananjaya 775 Masehi, Malayagiri 990 Masehi, Dharanindra 778 Masehi, Sri Marawijaya Tunggawarman 1008 Masehi, Samaragrawira 782 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Samaratungga 792 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Balaputra Dewa 856 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Sri Udayaditya Warman 960 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi. Banyak peristiwa penting di Kerajaan Sriwijaya, namun saya mengambil 3 sebagai contohnya. Yang pertama adalah penyebaran agama Buddha. Banyak orang tahu dari peninggalan prasasti Nalanda bahwa Raja Sriwijaya sangat memberikan perhatian yang sangat besar kepada penyebaran agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya.
Bahkan ia sampai mendukung rakyatnya untuk pergi menempuh pendidikan di India, di pusat pendidikan dan pengajaran agama Buddha terbesar di dunia. Sekembalinya pelajar tersebut ke Kerajaan Sriwijaya, ia melanjutkan atau meneruskan ilmunya ke pusat pembelajaran agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Bahkan banyak sumber-sumber dari Cina yang mengatakan bahwa itu pusat pembelajaran dan pengajaran agama Buddha di Sriwijaya adalah yang terbaik. Dan yang kedua ialah serangan dari Majapahit. Pada tahun 1477, Kerajaan Sriwijaya melemah dan dikarenakan hal tersebut, pasukan Komando Aditya Warman menyerang Kerajaan Sriwijaya. Komando Aditya Warman mengerahkan pasukan-pasukannya dikarenakan perintah dari Patih Majapahit, yaitu Gajah Mada, yang memiliki keinginan untuk menguasai negara dunia Nusantara. Dan dikarenakan serangan tersebut, Kerajaan Sriwijaya pun hancur. Kerajaan Sriwijaya yang sempat menjadi penguasa dunia Nusantara gugur dikarenakan Majapahit. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah perjanjian perdagangan dengan Cina. Pada abad ke-10, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka, yang dimana selat tersebut adalah jalur perdagangan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Arab, Persia, India dengan Cina. Dan dikarenakan hal tersebut, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan dinasti Tang di Cina dengan saling mengirimkan utusan dan upeti. Dan hal tersebut adalah menguntungkan dari kedua belah pihak, dan hal tersebut adalah strategis yang tepat untuk kedua belah pihak. 1. Arca-arca. 2. Bahasa Melayu kuno. 3. Candi-candi. 4. Prasasti. 5. Bingkai perahu. Pada abad 11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Rajendra Choladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Singasari yang berasal dari Jawa berhasil mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kerajaan Sriwijaya semakin lama semakin melemah dikarenakan adanya persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Hingga lemahnya, Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodoya dari Thailand dengan merebut semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir 14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh. Pertama adalah Raja Sriwijaya tidak dapat memimpin dengan baik. Jauhnya letak Palembang dari laut, menurunnya aktivitas perdagangan, menurunnya aktivitas militer, banyak wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri.